Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Ibnu Khair dari kelas B Pendidikan Fisika tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik individual untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan atau pertumbuhan biologis, merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, serta perubahan dalam kemampuan fisik. Yang kedua yaitu ada perkembangan fisik secara umum. Perkembangan fisik secara umum adalah menurut Seifert dan Hopknock tahun 1994 meliputi pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon dan lain-lain. Perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya serta perubahan dalam kemampuan fisik lainnya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri perubahan perkembangan fisik dari laki-laki terlebih dahulu, baru kemudian perempuan. Yang pertama laki-laki yaitu pertumbuhan tulang-tulang atau tulang-tulang memanjang. Yang kedua ada perubahan suara. Yang ketiga pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Yang keempat ada tumbuh rambut halus di wajah. Yang kelima, tumbuh bulu ketiak. Yang keenam, akhir perubahan suara. Yang ketujuh, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Yang terakhir, tumbuh bulu di dada. Nah, itu tadi dari laki-laki. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan fisik dari perempuan atau wanita. Yang pertama yaitu pertumbuhan tulang-tulang sama seperti laki-laki tadi. Yang kedua mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya sama seperti juga laki-laki. Dan yang ketiga menstruasi atau haid itu pada perempuan. Yang keempat tumbuh bulu-bulu ketiak juga. Nah, itu tadi ciri-ciri dari pertumbuhan fisik pada laki-laki dan perempuan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan fisik. Pada masa kanak-kanak yaitu pada tahun 0 sampai 5 tahun, perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Itu tadi pada masa kanak-kanak. Sekarang kita pada masa anak dari 5 tahun sampai 11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. Rentan dan daya tahan tubuh itu kurang. Pada usia 8 tahun sampai dengan 9 tahun, terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi atau berantem dengan teman mainnya. Koordinasi mata dan tangan lebih baik, sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi otot dan saraf mungkin masih kurang baik. Dalam segi psikologi, anak wanita lebih maju 1 tahun dari lelaki. Pada usia 10 sampai 11 tahun, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita, kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual pada usia 12 tahun. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Kita masuk pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol yaitu perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual pada masa remaja. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi, badan yang cepat pertumbuhan, tanda-tanda seksual primer maupun tanda-tanda seksual sekunder. Kita masuk pada masa dewasa. Pada masa dewasa, kemampuan fisik
pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik pada masa ini. Kita masuk kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang pertama yaitu ada pengaruh keluarga, yang kedua ada pengaruh gizi, yang ketiga ada kematangan pertumbuhan, yang keempat ada gangguan emosional, yang kelima ada jenis kelamin, yang ketujuh status sosial ekonomi, yang kedelapan kesehatan, yang kesembilan stimulasi. Kita masuk pada materi pengaruh perkembangan fisik peserta didik dalam pendidikan. Perkembangan fisik peserta didik akan mempengaruhi proses belajar peserta didik. Peserta didik melakukan berbagai aktivitas fisik sebagai pengalaman belajar. Kondisi panca indera, normalitas anggota tubuh, asupan gizi, dan keadaan kesehatan secara menyeluruh mempengaruhi proses belajar. Penglihatan dan pendengaran sangat diperlukan dalam belajar. Gangguan pada fungsi panca indera menyebabkan perhatian individu tidak optimal dalam belajar. Perubahan bentuk dan berat badan, suara yang membesar. Gerakan fisik semakin lambat, mudah mengantuk, perasaan tidak nyaman ketika belajar. Demikian halnya dengan perkembangan fisik yang terlalu cepat atau terlambat dari ukuran peserta didik seusianya akan dapat mempengaruhi perilaku peserta didik di antara sebayanya. Pendidik perlu menyadari bahwa perkembangan fisik yang dialami peserta didik dalam proses perkembangannya mempengaruhi proses belajar peserta didik. Manfaat mempelajari perkembangan fisik bagi pendidik. Yang pertama yaitu pendidik dapat memahami ciri khas perkembangan fisik dari peserta didik. Yang kedua, pendidik dapat mengerti tahap-tahap perkembangan dari peserta didik. Yang ketiga, pendidik dapat memahami perilaku peserta didiknya akibat dari perkembangan fisik peserta didik. Baik, itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.